pertama kali dalam hanya 3 mission, yaitu dari mission Semenanjung, mission Sarawak, dan juga mission Sabah. Oh Tuhan, terima kasih para pimpinan juga sudah bersama dengan kami, dan siapapun yang akan dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan pesanan nanti, amanat nanti, Tuhan akan menyertai. Dan secara khusus untuk elektronik yang kami gunakan, laptop maupun handphone, dan juga penggunaan internet, Tuhan, Engkaulah yang menyertai, dengan demikian boleh digunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sahaja. Tuhan, kami mau serahkan ini acara ini untuk Tuhan yang sertai, dan kami mau merendahkan diri di depan Tuhan, mengakui keberadaan kami sebagai manusia yang lemah, berdosa. Jika ada yang silap, sadari maupun tidak disadari, kami mohon diampuni Tuhan. Dengan demikian kami layak untuk terus menghadap hadirat Tuhan, sertai dalam acara sampai selesai malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk doa yang begitu mengangkat kita semua, mempersiapkan hati kita satu persatu dalam mengikuti acara pada petang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Giftor untuk doa pelayanan dan doanya. Waktu ini kita akan mendengarkan sambutan daripada para pimpinan kita, dimulai daripada Pak Aaron Wijaya sebagai AFI Amazing Facts Indonesia Director. Selamat sore, selamat sahabat semua, saudara-saudara sekalian, para pendeta, pimpinan dari daerah di Malaysia, baik Semenanjung, Sabah maupun Sarawak, merupakan satu kesempatan yang kita perlu syukuri kepada Tuhan, karena pada hari Sabat yang istimewa ini kita membuat satu upacara untuk pembukaan dari Amazing Disciples Training Online di Malaysia yang dikoordinir oleh MEFCO, dan merupakan batch yang kedua dari angkatan yang pertama. Dan puji Tuhan ada banyak saudara-saudara sekalian yang bergabung untuk dilatih secara khusus untuk memperoleh bekal untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Saya ingat di dalam Prophets and Kings halaman 142 mengatakan, Allah memanggil orang-orang seperti Elia, Nathan, dan Yohanes Pembaptis, orang-orang yang akan menyampaikan pesannya dengan setia, terlepas dari konsekuensinya. Orang-orang yang akan berbicara kebenaran dengan berani, meskipun itu membutuhkan pengorbanan dari semua yang mereka miliki. Saat ini Tuhan sedang menanti. Tuhan rindu untuk menyampaikan pekabaran amaran terakhir bagi dunia. Oleh karena itu Tuhan membutuhkan banyak pekerja. Dan Amazing Disciples Training adalah salah satu alat yang Tuhan izinkan untuk dipergunakan untuk membawa orang-orang dilatih dengan lebih baik untuk menjadi agen-agen pekerja Tuhan yang handal, yang dapat menyampaikan amaran terakhir bagi dunia ini. Saya juga teringat di dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 11 mengatakan, agen-agen kejahatan menggabungkan kekuatan mereka dan berkonsolidasi. Mereka bersiap untuk krisis besar yang terakhir. Perubahan besar akan segera terjadi di dunia kita. Dan pergerakan-pergerakan terakhir akan terjadi dengan sangat cepat. Jadi dengan melihat kenyataan ini, kita harus bekerja dengan cepat, dengan efektif, dengan berani untuk menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, kita bersyukur Tuhan mengizinkan adanya Amazing Disciple Training Online ini untuk diadakan di Malaysia, supaya Tuhan dapat memperingatkan orang-orang Malaysia, apakah yang ada di Sabah, di Sarawak, maupun yang di Semenanjung. Kita dapat memberitakan amaran terakhir bagi dunia. Tuhan rindu kita semua bekerja dengan baik,
bekerja dengan diperlengkapi sehingga dapat membawakan pelajaran-pelajaran firman Tuhan dengan baik. Oleh karena itu selamat, tahniah dalam bahasa Malaysia, tahniah bagi kita semua yang hadir, yang akan mengikuti pelatihan training online ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memperlengkapi saudara untuk bekerja lebih giat lagi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Satu amanat yang sudah diberikan yang membakar setiap studennya yang bergabung bersama-sama dalam ruangan ini. Dan inilah yang akan mempersiapkan kita juga untuk dilatih dalam pelatihan ini. Terima kasih Pak Aaron yang setelah menyampaikan kata sambutan tadi. Sekali lagi beliau merupakan Direktur AFI kita dan juga akan menjadi sumber yang menyokong kuat dalam program kita pada waktu ini. Seterusnya kita mempersilakan kepada Elder Prakash, Koordinator MAFCO, Malaysia Amazing Faith Center of Evangelism. Waktu dan tempat ini kita persilakan. Selamat petang dan shalom semua. Terima kasih dan puji Tuhan kita boleh bersama dalam pembukaan MAFCO EDTO Level 1 batch yang kedua. Dengan penuh kesyukuran, kita telah diberkati dengan lebih 230 student yang terpanggil untuk mengikuti program ini. Student-student yang datang dari seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Dan kita juga diberkati dengan 2 student dari Indonesia. Kita berterima kasih juga dengan Sabah Mission Officers, graduate MAFCO, dan pastor-pastor yang telah sentiasa berdoa dan promosikan program ini. Saya berharap student-student akan diberkati dan dipenuhi dengan semangat Roh Kudus setelah menjalani program ini. Izinkan saya memetik dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar apa yang benar dan meneguh dan membetulkan apa yang salah dan untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Tuhan. Dengan Alkitab, orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan dapat dilengkapi dengan sempurna untuk melakukan segala macam pekerjaan yang baik. Dan itu saya berharap kamu terus bersemangat 5 minggu ke depan dan kita akan dipenuhi dengan semangat terus untuk menjalankan misi yang Tuhan bagikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Elder Prakash untuk kata-kata dan doa yang sudah disampaikan beliau buat semua murid yang mengikuti pelatihan ini. Itu juga menjadi doa bagi kita semua. Dengan ini, dengan doa tadi, kita teruskan mendengar kata-kata sambutan dari Pastor Ferdinand yang merupakan Youth Director Mission Sabah. Shalom, terima kasih Brother Solomon. Dan pada saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan atas peluang untuk bersama-sama dalam acara pembukaan program EDTO ini. Pada saat ini, pertama sekali saya ingin mewakili Sabah Mission dari menyampaikan salam dari para officers dan juga seluruh pentadbiran Sabah Mission
mau mengucapkan terima kasih karena program seperti ini dijalankan dan melibatkan anggota-anggota dari Sabah Mission. Dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit mengimbas kembali bagaimana MAFCO ini bermula, yang pada tahun 2018 dalam satu program yang dijalankan di Goshen untuk pelajar-pelajar lepasan SPM, Elder Prakash telah dijemput untuk mengajar satu topik yang dipanggil sebagai missionary work, dan dari ada sekitar 20 student waktu itu, dan dari situ maka terbitlah kerinduan untuk mempunyai Amazing Facts di Malaysia, dan dari situ pimpinan dari AFI, saya masih ingat Pak Erod ada datang ke Sabah, bertemu dengan pemimpin-pemimpin, dan akhirnya termaktublah keputusan untuk secara rasmi, secara official program ini diterima atau MAFCO diterima oleh Sabah Mission, dan saya sangat beruntung menjadi sebahagian daripada tim ini di bahagian Sabah Mission sebagai orang contact person untuk MAFCO. Jadi di situ saya bekerja sama dengan Elder Prakash, dan walaupun perancangan awalnya untuk kita membuka satu pusat di Goshen, tetapi walaupun sudah ada student yang mendaftar waktu itu, kita tidak dapat teruskan karena pandemik telah datang. Dan dari itu ramai yang tertanya-tanya bagaimana, apa kelangsungan daripada program ini. Dan syukur puji kepada Tuhan, ada EDTO atau Amazing Disciple Training Online yang dijalankan dari untuk apa yang disesuaikan dengan keadaan pandemik yang melanda di seluruh dunia. Dan puji Tuhan, walaupun kita tidak dapat teruskan secara fisikal program kita, tetapi ada EDTO atau EDTO untuk kita semua. Dan dalam kesempatan ini, Sabah Mission betul-betul ingin merakamkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan untuk para anggota, khususnya dari Sabah Mission dan seterusnya dari mission-mission yang lain, untuk menerima pelatihan yang menyiapkan semua anggota untuk bekerja sama dengan para pendeta dan juga para pimpinan di local church. Dan saya pasti dan yakin mereka yang sudah melalui training ini akan menjadi kaki dan tangan kepada para pendeta di daerah untuk meluaskan lagi jangkauan. Untuk peserta-peserta ataupun student yang telah mendaftar dalam batch kedua ini, saya ingin mengucapkan Tuhan telah memanggil kamu, dan ini adalah panggilan yang begitu indah dan mulia untuk kamu, untuk kita bersama-sama menerima latihan untuk menjadi diperlengkapkan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kabar baik di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dimanapun kita berada. Jadi kepada semua student yang bakal menghadapi menerima banyak pengajaran, banyak latihan, pastikan yang kamu semua akan teruskan sehingga selesai. Belajar dengan baik dan lakukan dengan sepenuh hati setiap
setiap yang kamu dengar. Dan biarlah itu tidak berhenti di situ, tapi akan diteruskan di dalam hidup sehari-hari Anda semua. Jadi sekali lagi puji Tuhan dan terima kasih di atas kesempatan ini. Saya ingin menutup dengan memetik dari Alkitab 1 Timotius 6 ayat 12 yang mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi banyak persaingan yang di dunia ini, tetapi persaingan yang harus kita semua terima ataupun lalui adalah pertandingan iman yang membawa kepada hidup kekal. Puji Tuhan dan Tuhan memberkati semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Ferdinand yang telah menyampaikan kata sambutan, dan saya percaya dan kita semua meyakini bahwa beliau merupakan wakil daripada semua kata-kata para pendeta, kerinduan para pendeta yang ingin mengucapkan juga syabas tahniah kepada para peserta semua. Terima kasih untuk kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Pastor Ferdinand tadi. Dengan ini, kita sangat bersyukur karena sepanjang program daripada EDTO yang sudah berlalu, kita memiliki beberapa tamatan yang akan memberikan kesaksian bagaimana pengalaman mereka telah mengikuti program ini dalam waktu-waktu yang lalu. Jadi, kita akan mendengarkan 3 orang yang akan memberikan kesaksian. Mereka merupakan tamatan daripada MAFCO EDTO level 1 batch yang pertama yang telah berlangsung pada tahun ini di bulan, dan selesai, saya hanya mengatakan selesainya pada bulan Mei. Ya, jadi kita sama-sama dengarkan kesaksian mereka. Shalom, hai. Nama saya Welsi James Limatakim. Saya berumur 24 tahun, berasal dari Kampung Pinatau, Kota Marudu, Sabah. Dan saya kini sedang bergereja di cabang sekolah Sabat Taud Pinatau, daerah kependetaan Tagaro. Saya merupakan seorang graduan pendidikan dan saya telah habis pengajian pada Julai 2021 pada tahun ini. Sebenarnya saya sudah lama mengetahui berkenaan dengan MAFCO ini. Sebelum adanya pandemik, saya sudah mengetahui berkenaan dengan MAFCO, di mana saya pernah mengikuti beberapa kelas yang diadakan oleh Brother Prakash di Gereja Pandamaran Klang dan juga BM Klang pada tahun 2018 atau 2019 kalau tidak silap saya. Namun pada ketika itu saya tidak mempunyai kesempatan dan masa saya tidak sesuai untuk mengikuti MAFCO, tetapi puji Tuhan sebab pada tahun ini saya sudah mengikuti MAFCO ADTO pada tahun ini. Sebelum mengikuti MAFCO, saya secara pribadi tidak tahu cara yang betul, cara yang tersusun untuk menyampaikan pelajaran firman Tuhan kepada jemaat-jemaat di gereja saya, atau saya tidak tahu mengongsikan sama ada yang saya kongsikan itu betul atau tidak kepada kawan-kawan saya, sama ada di UPSI ataupun di gereja sendiri. Selain itu, saya juga tidak tahu untuk menjawab soalan-soalan yang kawan-kawan saya tanyakan berkenaan dengan Alkitab, dan saya pun tidak berani untuk memberi jawaban kepada mereka sebab saya takut saya salah bagi jawaban. Dan secara pribadinya, sebelum saya mengikuti MAFCO, hubungan pribadi saya dengan Tuhan tidak begitu bagus, di mana saya jarang berdoa, saya tidak membaca firman Tuhan, dan saya hanya, boleh katakan saya hanya sekadar seorang Kristen hanya pada luaran saja, tetapi tidak dengan hubungan bersama Tuhan. Lepas siap pelatihan ini, saya dapat banyak ilmu yang saya belajar daripada trainer-trainer. Saya lebih terbuka untuk
terbuka hati untuk mempelajari Alkitab dan untuk mendalami Alkitab. Syukur puji Tuhan, disebabkan pelatihan inilah saya memulahkan diri saya untuk mula membaca Alkitab daripada kitab Kejadian, dan juga saya membaca buku-buku rohani seperti Amanat Kepada Orang Muda, dan saya boleh katakan buku itu sangat memberkati hidup saya. Buku itu sangat berguna dalam kehidupan saya, sebab itu mengajar saya untuk bagaimana menjadi murid Tuhan. Terutama saya masih seorang anak muda yang masih memerlukan bimbingan, dan puji Tuhan sebab buku itu saya sudah habis baca beberapa minggu yang lalu. Selain itu, saya juga boleh menyampaikan pelajaran Alkitab secara sistematik, di mana bermula daripada ilustrasi dan isi dan juga panggilan. Puji Tuhan sebab dengan pelatihan ini saya belajar serba sedikit bagaimana untuk mengungsikan firman Tuhan dengan lebih berpandukan kepada Alkitab dan bukan hanya omong kosong sahaja. Setelah mengikuti pelatihan MAFCO ini, saya sangat bersyukur karena pengetahuan yang saya dapat itu saya boleh gunakan untuk mengungsikan firman Tuhan kepada kawan-kawan saya, terlebih kepada belia-belia di gereja saya. Dengan pengetahuan yang saya sudah perolehi, saya harap saya dapat menjangkau jiwa-jiwa kawan-kawan saya, jiwa-jiwa para belia di gereja saya yang sudah lama tidak bersama kami di gereja. Saya harap saya boleh menjangkau mereka, walaupun saya tidak tahu bila masa itu, tetapi dengan pengetahuan yang saya ada ini, saya coba untuk mengikuti cara Yesus bagaimana untuk membawa mereka kembali kepada gereja dan terlebih kepada hubungan mereka kepada Tuhan. Dan pengetahuan yang saya ada ini, saya tidak akan simpan untuk pengetahuan saya sahaja. Saya akan coba untuk mengungsikan apa yang saya tahu daripada pembacaan saya, daripada aplikasi yang saya dapat. Saya akan coba untuk mengungsikan kepada kawan-kawan saya. Sebab kalau saya sahaja yang tahu pengetahuan tentang Tuhan, apalah artinya di dalam kehidupan saya. Lebih bagus kalau saya juga dapat mengungsikan pengetahuan yang saya ada itu kepada kawan-kawan saya. Dan harapan saya juga dengan pengetahuan yang saya peroleh daripada Anto, saya boleh mengajar Alkitab kepada anak-anak muda dan juga yang mahu belajar Alkitab. Dan saya berharap agar saya juga dapat mengikuti level 2 yang akan dijalankan pada masa-masa akan datang. Dan secara pribadinya saya sangat mencadangkan MAFCO ini kepada semua kawan-kawan saya dan belia-belia di gereja saya untuk menyertai program yang diadakan. Bagi saya program ini bukanlah suatu pembaziran, tetapi ini adalah suatu kenikmatan untuk mempelajari, dan ini boleh mendekatkan kita lebih dekat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sekian sahaja perkongsian daripada saya. Selamat belajar dalam Adto ini dan Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Saya Andreas, berumur 26 tahun, baru saja berkawin. Istri saya juga akan mengikuti kelas ini. Sister Lin nama dia. Saya dari gereja Pasir Adventist Church yang bertapak di Serian, Sarawak. Saya berbangsa Iban dan berasal dari Serian. Saya sekarang bertugas sebagai penolong pegawai keselamatan dan kesehatan persekitaran. Sebelum saya mengenal ADTO, saya dahulu adalah seorang student di Semenanjung. Dan pada ketika itu saya selalu ke gereja dan saya dikenalkan tentang ADTO oleh Brother Prakash, Brother Momon. Dan tidak lama selepas itu saya juga ada berjumpa dengan Pastor Well, di mana mereka ini ada mengajar siri-siri Alkitab. Saya dahulu tertarik dengan bagaimana pengalaman dan cerita disampaikan oleh Brother Prakash terutamanya dan Brother Momon, yang mana sangat memikat hati saya. Mereka menyatakan hikmat Alkitab sungguh sepadan dengan apa yang berlaku di sekeliling. Pada waktu itu kami didedahkan dengan catatan nubuatan. Saya pun terpegun, sepertinya semua hal ehwal manusia masa kita ini sudah tertulis siap-siap. Apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi.
semua sempurna dinyatakan di Alkitab. Saya pun mula tertarik. Saya mengaku saya lahir Adventist, tetapi sangat cetek ilmu saya karena pendedahan yang kurang dalam ilmu Alkitab ini. Saya pun mulai mengikuti kelas Amazing Faith Disciple ataupun ADTO, dan saya menyadari banyak harta terpendam yang saya dapati selama belajar bersama-sama dengan keluarga Mavco. Saya dahulu juga terfikir dalam benak saya, apakah itu hukum kasih? Dan saya mempersoalkan. Lalu itulah pengalaman saya yang pertama, di mana Roh Kudus menolong saya ketika saya mencari, saya mendapatkan. Ya. Dan sedikit kesaksian sebelum saya kenal Yesus lebih dalam, saya dahulu tidak ada peraturan hidup saya, sangat degil. Dan saya merokok, minum alkohol, dan berbagai ketagihan yang saya alami. Saya berdoa untuk hindari semua ini, tetapi sangat sukar. Tetapi sejurus saya didedahkan dengan pelajaran dan diskusi bersama keluarga Mavco, saya mula-mula menyadari berbagai perkara yang perlu saya buang untuk mengikuti Yesus. Lalu hidup saya diberkati, dan sekarang saya sudah paham apa maksud hukum 10. Oleh karena berkat Tuhan, saya melihat itulah yang mendamaikan manusia dan menyegarkan kembali hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, betul firman ini. Tuhan menolong saya mulai diubah. Saya ditambah-tambah dengan berbagai lagi hikmat Alkitab dari pembelajaran ADTO ini. Puji Tuhan, Dia juga ingin membantu tuan-tuan dan puan-puan seperti Dia membantu saya. Tidak ada lagi yang aneh-aneh yang saya ikuti sekarang, puji Tuhan. Dan saya juga sangat haus akan kebenaran. Saya mula mencari kembali bagaimana ingin mengikuti program ADTO ini. Saya mendapat tahu bahwa ada kelas di Indonesia ataupun Sabah pada ketika itu. Puji Tuhan, tidak lama sejurus selepas itu saya dapat undangan dari Brad Prakash di mana ada kelas online. Lalu saya pun berbesar hati mengikuti kelas online tersebut. Dalam kelas online tersebut saya merasa sangat diberkati. Hasil dari pembelajaran ADTO, saya mampu menyampaikan pelajaran Injil kepada yang belum mengenal Tuhan dan yang mungkin sudah lama hilang. Dan begitu juga banyak hikmat yang lain, seperti bagaimana menyelidiki Alkitab dengan lebih sistematik dan mengenal maksud-maksud yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Hasil dari pembelajaran ADTO ini juga saya dapat memberikan renungan pendek tetapi yang amat bermakna kepada keluarga saya, terutama sama istri saya ketika kami bersembang ataupun kami outing, melihat nature. Walaupun pendek, tetapi apa yang ingin disampaikan itu sampai. Itu sebab saya sangat mengusyurkan program ini diketahui ramai lagi. Nasihat saya terdapat dalam Yesaya 55 ayat 6, di mana carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Inilah masa untuk Anda dekat bersama Dia sebelum datang masa kesukaran di mana kita sukar mencari kebenaran lagi. Semoga Anda diberkati dengan peluang yang ada ini, peluang keemasan ini, dan itu saja perkongsian dari saya. Tuhan memberkati. Shalom, salam kepada semua tenaga pengajar Mavco. Salam perkenalan juga kepada semua pelajar yang sudah mengambil keputusan yang terbaik kerana mengikuti perlatihan ini. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan untuk berkongsi di ruangan ini. Saya Suzy Noes, berasal dari daerah Tenggilan, Tamparuli, Sabah, Malaysia, dan saya berbakti di Gereja Cabang Sekolah Sabat Puncak Kituho, Gumoran, Tenggilan. Saya bertugas sebagai seorang guru. Saya mengetahui tentang pelatihan Mavco ini daripada Puan Wendy Sanda. Sebelum mengikuti pelatihan ini, saya sentiasa melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti dengan pelayanan kanak-kanak Advent, Pathfinder Belia, pelayanan wanita, dan juga pelbagai aktiviti pelayanan gereja kita.
Walau bagaimanapun, saya sentiasa ingin meningkatkan tahap kerohanian saya sendiri, terutama dari segi pelayanan dan penjangkauan. Karena bagi saya pembelajaran kerohanian adalah proses seumur hidup, dan menjangkau untuk Yesus adalah panggilan suci Yesus kepada kita semua. Semasa mengikuti pelatihan MAFCO ini, saya mempelajari banyak perkara, terutama semasa mengikuti kelas online, offline, atau perbincangan dengan para tutor. Bimbingan mereka melalui media sosial, sama ada berkumpulan ataupun secara pribadi. Saya banyak mempelajari perkara-perkara yang baru, seperti 10 prinsip penafsiran Alkitab, cara-cara belajar Alkitab yang efektif, cara-cara menyusun pelajaran Alkitab, cara-cara memberikan pelajaran Alkitab. Saya juga mengikuti kelas cara-cara menjawab soalan-soalan mengenai ayat Alkitab yang sukar kita jawab, ataupun perkataan atau ayat Alkitab kontroversi. Dan saya juga belajar cara untuk mempersiapkan renungan, cara-cara berkhotbah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penjangkauan. Salah satu peristiwa yang saya tidak dapat lupakan ketika saya mengikuti pelatihan ini ialah semasa saya perlu online untuk menyampaikan renungan 6 menit kepada tutor bersama dengan teman-teman. Capaian internet saya ketika itu sangat lemah di rumah, dan oleh itu saya harus ke bukit untuk mendapatkan capaian internet yang lebih baik. Oleh karena pada waktu itu, waktu malam, hujan dan jalan juga licin, saya telah meminta bantuan suami saya untuk menghantar saya ke kaki bukit dan mengikuti pelatihan serta menyampaikan renungan tersebut di dalam kereta. Puji syukur karena saya dapat menyampaikan juga renungan itu sesuai dengan apa yang diminta dan dengan capaian internet yang lebih baik. Selain itu, saya juga sangat suka dengan satu kalimat doa yang sering diucapkan oleh para tutor yang mengajar pelatihan ini, yaitu mereka memohon agar mereka diselindungkan di sebalik wajah Yesus, agar hanya Yesus yang kelihatan. Bagi saya ini adalah sesuatu teladan yang amat baik dan penting, agar saya juga sentiasa mengingati bahwa di dalam pelayanan dan penjangkauan hanya Yesuslah yang dimuliakan di dalam proses tersebut. Setelah melalui pelatihan ini, saya bertekad untuk lebih aktif melayani dan menjangkau orang-orang di sekitar saya yang belum lagi mengenal atau menerima Yesus sebagai juru selamat. Puji syukur atas kuasa Yesus. Pada 19 Oktober yang lalu, 2 daripada pelajar Alkitab saya yang sekarang ini telah dibaptis dan berkomitmen untuk menjadi murid Yesus. Perkara yang sangat terkesan di hati saya semasa mengikuti pelatihan ini adalah sikap para tutor yang begitu mengambil berat tentang kami sebagai pelajar pada masa itu, dan juga informasi-informasi yang saya rasa amat penting dan bermanfaat buat sesiapa yang mahu mendalami lebih dalam tentang kerohanian atau tentang Yesus. Saya pasti semua pelajar yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat untuk pertumbuhan kerohanian Anda, dan seterusnya kita semua dapat menjadi pelayannya dan dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk Yesus dimanapun kita berada. Oleh itu saya juga bertekad dan berkomitmen untuk terus menjangkau serta menyahut panggilan ini sehinggalah Maranatha. Saya juga mempromosikan MAFCO ini kepada orang lain dari masa ke semasa dan menyokong penuh pelatihan ini. Saya berharap agar lebih ramai lagi yang akan mengikuti pelatihan ini kelak. Sekian, terima kasih. Puji syukur, Tuhan memberkati Anda semua. Amin.
Ya, amin. Untuk satu kesaksian, sebuah kesaksian yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, yang dimulai daripada Welsi, wakil daripada anak muda golongan dari wanita, beliau berasal dari Sabah, kemudian Saudara Andreas, wakil anak muda dari kaum lelaki, beliau berasal dari Sarawak, dan dari veteran Elder Suzy Noyes, berasal dari Sabah. Dan ketiga-tiganya telah menyajikan sebuah kesaksian yang meninggikan Yesus Kristus dan tentunya menyemangatkan kita semua di dalam mengikuti pelatihan ini. Saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Eri. Namun sebelumnya, kita mengundang sekali lagi Pastor Ferdinand untuk menyampaikan ucapannya dan mewakili Pastor Eri. Silakan. Oke, baiklah, saya bacakan secara langsung ucapan dari Pastor Eri. Setiausaha Eksekutif Sabah SD Mission. Dia berkata seperti ini, Shalom kepada semua. Terima kasih dengan undangan untuk mengongsikan firman Tuhan sempena upacara pembukaan Amazing Disciple Training Online, EDCO. Terlebih dahulu, saya memohon maaf kerana tidak dapat bersama secara live. Bagi pihak Seventh-day Adventist Mission of Sabah, saya ingin mengalu-alukan semua pelajar dan tenaga pengajar ke training ini. Tahniah kepada MAFCO dan juga Afi yang sudah berusaha untuk merealisasikan training ini. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan all the best, terutama kepada semua pelajar, sementara Anda memulakan dan nantinya akan mengakhiri training Anda. Gunakan setiap kesempatan di dalam training ini untuk memperdalamkan pengetahuan Alkitab Anda dan mempelajari kemahiran bagaimana mengungsikan cerita Alkitab dalam cara yang terbaik. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Terima kasih Pastor Ferdinand. Saat ini kita mengundang melalui pre-record Pastor Eri, Executive Secretary Mission of Sabah, untuk menyampaikan firman-Nya. Shalom di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baru-baru ini, banyak perbincangan telah diadakan di antara pakar epidemiologi, para dokter kesehatan, dan para pemimpin negara tentang bagaimana untuk mendepani COVID-19 pada hari-hari akan datang. Ini adalah kerana selepas kebanyakan negara telah mencapai kelompok immunity, fokus mereka adalah untuk memastikan bagaimana keadaan hidup sebelum masa pandemik dapat dipulihkan seperti sedia kala. Di Malaysia, kita memanggil waktu transisi ini sebagai dari pandemik ke endemik dengan hashtag reopening safely. Dalam arti kata lebih mudah, Malaysia bergerak dari keadaan di mana COVID-19 dilihat sebagai suatu wabak sedunia kepada hanya suatu penyakit yang datang dan pergi di dalam sesebuah community. Saya ingin berkongsi apakah pandangan Alkitab tentang waktu transisi dari pandemik ke endemik, hashtag reopening safely. Apakah situasi Alkitab yang kita boleh ikuti sebagai teladan kita, dan apakah tanggung jawab kita sebagai umat-umat Tuhan yang setia dan dalam masa yang sama terus terlindung daripada bahaya ataupun jangkitan COVID-19 sewaktu transisi dari pandemik ke endemik, hashtag reopening safely. Untuk tujuan ini, kita akan melihat suatu kisah Alkitab yang dipanggil sebagai kotak perlindungan. Sebelum kita teruskan, saya mengundang Anda untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sementara kami siap untuk membaca daripada firman Tuhan, kami mengundang kehadiran Tuhan menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga fokus kami hanya kepada Tuhan dan Tuhan saja. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Untuk memahami tentang kotak perlindungan, kita perlu meneliti latar belakang umat-umat Tuhan di dalam Alkitab.
Selepas pengalaman perhambaan di Mesir, Tuhan memimpin umat pilihannya menuju ke tempat yang Dia telah janjikan untuk mereka diami. Walau bagaimanapun, tanah perjanjian tersebut bukanlah suatu tempat yang tidak didiami oleh mana-mana bangsa lain. Seluruh tanah perjanjian itu sudah pun diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan berjanji untuk membantu umat pilihannya untuk mengusir bangsa-bangsa tersebut agar umat pilihannya lah yang akan menduduki kawasan tersebut. Ulangan 7 ayat 22 mengatakan, sedikit demi sedikit Tuhan Allah kamu akan mengusir bangsa-bangsa itu semasa kamu bergerak maju. Kita membaca tentang kemarahan umat Tuhan dari sebelah timur Sungai Yordan dan menyeberang Sungai Yordan sehingga tiba di sebelah barat di dalam Yosua pasal ke-12. Umat Israel telah merebut dan menduduki wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, dari lembah Arnon sampai ke lembah Yordan dan sejauh gunung Hermon di utara. Yosua dan umat Israel mengalahkan semua raja di wilayah sebelah barat Sungai Yordan. Yosua pasal 12 ayat 1 dan ayat 7. Bahagian akhir ayat ke-7 memberitahu kita bahwa tanah perjanjian tersebut dibahagikan kepada suku-suku Israel sebagai tanah milik mereka. Walau bagaimanapun, di dalam pembahagian tanah tersebut, Ulangan 10 ayat 9 memberitahu kita bahwa suku Lewi tidak mendapat tanah seperti suku-suku lain. Ini adalah kerana Tuhan telah menjanjikan kepada suku Lewi untuk menerima hak istimewa menjadi imam Tuhan. Ini telah dijelaskan di dalam buku yang terdahulu, yaitu buku Bilangan 18 ayat 20, di mana mengatakan, tidak ada bahagian tanah di Israel yang akan menjadi milikmu. Aku Tuhan adalah warisanmu. Sebagai ganti kepada tanah warisan untuk suku Lewi, Tuhan telah menjanjikan bahagiannya sendiri kepada mereka. Bilangan 18 ayat 21 memberitahu kita, semua persepuluhan yang dipersembahkan umat Israel kepadaku akan kuberikan kepada orang Lewi. Itulah ganjaran bagi pekerjaan mereka di kemahku. Walau bagaimanapun, untuk hidup di dalam dunia yang nyata, suku Lewi masih perlu berpijak pada bumi yang nyata. Namun, mereka tidak memiliki bidang tanah yang dapat mereka panggil sebagai tempat tinggal mereka, tempat di mana mereka dapat mendirikan kediaman mereka. Untuk mengatasi situasi ini, Tuhan telah memberikan kepada umat pilihannya suatu penyelesaian yang akan membantu bukan hanya suku Lewi, tetapi seluruh bangsa Israel. Penyelesaian ini juga akan menjadi suatu teladan bagi kita untuk mendepani COVID-19 pada hari-hari yang akan datang. Penyelesaian ini dipanggil sebagai kota perlindungan. Bilangan 35 ayat 6 dan 7 memberitahu kita, kamu harus memberi orang Lewi 6 buah kota perlindungan. Selain itu, berikanlah juga 42 buah kota kepada mereka, sehingga berjumlah 48 buah kota dengan padang rumputnya. Kesemua 48 buah kota ini, termasuk 6 buah kota yang dipanggil sebagai kota perlindungan, menjadi tempat tinggal bagi suku Lewi. Ini bukan hanya menyelesaikan masalah ketiadaan tempat tinggal bagi suku Lewi, tetapi juga seluruh bangsa Israel. Kita akan lebih memahami bagaimana kota-kota perlindungan ini juga membantu seluruh bangsa Israel setelah mempelajari fungsi kota-kota perlindungan tersebut. Buku Yosua 20 ayat 7 menjelaskan kepada kita bahwa semua 6 kota perlindungan itu harus terletak di seluruh tanah perjanjian, di mana 3 dari kota perlindungan tersebut harus berada di sebelah barat Sungai Yordan. Oleh itu, di sebelah barat Sungai Yordan, mereka memilih kota-kota yang berikut sebagai kota perlindungan. Kota Kedesh di Galilea, di kawasan perbukitan Naftali, kota Shikem di kawasan perbukitan Efraim, dan kota Hebron di kawasan perbukitan Yehuda. Ayat yang sama juga menjelaskan bahwa 3 lagi dari kota perlindungan tersebut harus berada di sebelah timur Sungai Yordan. Di sebelah timur Sungai Yordan, di dataran tinggi gurun sebelah timur Yeriko, mereka memilih kota Bezer di dalam kota Ruben,
kota Ramot di daerah Gilead dan wilayah Gad, dan kota Golan di daerah Basan di wilayah Manasye. Kesemua 6 buah kota perlindungan ini terletak di seluruh tanah perjanjian, di sebelah timur dan barat Sungai Yordan. Kedudukan kota-kota perlindungan di seluruh tanah perjanjian ini adalah sangat penting kerana fungsi yang dimainkan oleh kota perlindungan ini. Fungsi kota-kota perlindungan ini diterangkan di dalam buku Bilangan pasal ke-35 ayat 6. Jika ada sesiapa yang membunuh orang dengan tidak sengaja, orang itu boleh lari ke salah satu kota itu. Apakah yang dikategorikan sebagai pembunuhan yang tidak disengajakan di dalam Alkitab? Ulangan 19 ayat 5 menjelaskan, umpamanya, jika 2 orang pergi ke hutan untuk menebang kayu, dan sedang seorang menebang kayu, mata kapaknya terlepas dari gagang, lalu membunuh temannya. Orang yang membunuh dengan tidak sengaja itu boleh lari ke salah sebuah kota itu supaya tidak dibunuh. Bukan semua orang yang mencari perlindungan di kota perlindungan akan diberikan perlindungan. Perhatikan bagaimana Alkitab memberikan perbezaan yang jelas di antara pembunuhan yang tidak disengajakan dengan pembunuhan yang bermotif. Ulangan 21 ayat 14 mengatakan, Tetapi jika seorang naik marah, lalu dengan sengaja membunuh orang lain, dia mesti dihukum mati, walaupun dia lari ke mezbahku untuk mendapat perlindungan. Kita telah pun mengetahui fungsi kota perlindungan secara umum. Mari kita pelajari lebih dalam apakah mekanisme yang terlibat di dalam melindungi orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengajakan. Yosua 20 ayat 9 memberitahu kita, sesiapa yang telah membunuh orang dengan tidak sengaja boleh mendapat perlindungan di salah sebuah kota itu daripada orang yang hendak membalas dendam. Dia tidak boleh dibunuh tanpa diadili di hadapan umum terlebih dahulu. Di dalam ayat yang terdahulu, kita juga diberitahu, dia boleh lari ke salah satu kota itu, lalu pergi ke tempat pengadilan di pintu kota dan menjelaskan perkara yang berlaku kepada para pemimpin. Yosua 20 ayat 4. Nampaknya seseorang yang melarikan diri ke kota perlindungan dan mengatakan bahwa dia telah melakukan pembunuhan yang tidak disengajakan harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum perlindungan diberikan kepadanya. Buku Yosua 20 ayat 5 menerangkan kepada kita bahwa setelah pelarian tersebut dibuktikan tidak bersalah di atas pembunuhan yang tidak disengajakan itu, perlindungan harus diberikan ke atas dirinya. Dan sekiranya orang yang hendak membalas dendam itu mengikut dia ke situ, penduduk kota itu tidak boleh menyerahkan dia kepada orang itu. Sebagai ganti akan perlindungan yang diberikan terhadapnya, pelarian tersebut haruslah bersetuju untuk tetap tinggal di kota perlindungan tersebut sehingga orang yang menjadi imam agung pada masa itu meninggal. Kemudian, bolehlah orang itu pulang ke kampung halamannya dari tempat dia melarikan diri. Yosua 20 ayat 6. Pelarian tersebut harus bersedia untuk mengorbankan suatu masa yang panjang dari hidupnya untuk dia tetap dilindungi. Mungkin sahaja imam agung mempunyai umur yang panjang, dan sepanjang waktu yang panjang tersebut, pelarian tersebut harus sanggup untuk tetap tinggal di dalam kota tersebut agar dapat terus dilindungi. Mungkin sahaja pelarian tersebut harus tinggal di kota perlindungan tersebut untuk berpuluh-puluh tahun. Mungkin juga selepas berpuluh-puluh tahun berlalu, keluarga yang ingin menuntut bela terhadap pelarian tersebut sudah pun melupakan dendam mereka. Dan ini akan membolehkan pelarian itu kembali semula ke kampung halamannya dan ke pangkuan keluarganya tanpa perlu merasa takut lagi terhadap keluarga yang tadinya ingin menuntut bela. Mekanisme perlindungan yang diberikan oleh kota-kota perlindungan ini menuntut suatu kerjasama
daripada pelarian tersebut. Kerjasama yang dituntut adalah suatu kesanggupan untuk tetap tinggal di dalam kotak perlindungan tersebut dan tidak meninggalkannya sebelum masa yang telah ditetapkan. Firman Tuhan menjelaskan sekiranya pelarian tersebut enggan memberikan kerjasama mengikut masa yang telah ditetapkan dan meninggalkan kotak perlindungan tempat dia melarikan diri. Dan jika dia ditemui dan dibunuh sanak saudara orang yang sudah mati, pembalasan itu bukanlah pembunuhan. Bilangan 35 ayat 26 dan 27. Kotak perlindungan pada zaman Alkitab telah memberikan perlindungan kepada umat-umat Tuhan daripada bahaya-bahaya yang tidak disengajakan dengan syarat mereka sanggup untuk bekerja sama dan tinggal di dalam kotak perlindungan mengikut masa yang telah ditetapkan. Di dalam situasi yang berlainan, tetapi dengan prinsip yang sama, kita pada hari ini juga berhadapan dengan bahaya-bahaya yang tidak kita sengajakan. Wabak COVID-19 melanda seluruh dunia pada awal tahun 2020 dan mengubah cara hidup kita secara keseluruhan. Dan kecuali kita sanggup untuk memberikan kerjasama kita, kita mungkin tidak akan dapat mengharungi hari-hari yang akan datang. Di Malaysia secara umumnya, kerjasama yang dikehendaki daripada kita untuk terus terpelihara daripada bahaya ataupun jangkitan COVID-19 sewaktu transisi dari pandemik ke endemik, #reopening safely, terdiri daripada beberapa perkara yang berikut. Pertama, kecuali kita mempunyai keperluan-keperluan tertentu, kita digalakkan untuk terus berada di kediaman kita masing-masing untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Yang kedua, mengamalkan norma-norma kehidupan yang baru, seperti memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam, kerap membasuh tangan, dan mengamalkan penjarakan fizikal, terutamanya bagi mereka yang sudah mula bekerja di tempat kerja. Juga melakukan kuarantin kendiri sekiranya mengalami gejala-gejala seperti batuk dan selsema, dan beberapa lagi amalan kesihatan moden yang lain untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Yang ketiga, sekiranya keadaan kesihatan kita membenarkan kita untuk menerima vaksin COVID-19, hadirkan diri ke pusat-pusat pemberian vaksin di seluruh negara untuk menerima dos-dos vaksin yang diperlukan, agar sekiranya kita dijangkiti COVID-19, keadaan kesihatan kita tidaklah merosot ke peringkat yang akan membahayakan diri kita. Sama seperti kotak perlindungan pada zaman Alkitab, kerjasama kita sewaktu transisi dari pandemik ke endemik, #reopening safely, akan memelihara kita daripada bahaya-bahaya yang kita tidak sengajakan. Di dalam Alkitab, kisah kotak perlindungan bukanlah satu-satunya kisah di mana kita mendapati prinsip bahwa Tuhan memerlukan kerjasama kita untuk menyelamatkan kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan boleh sahaja memberikan segalanya untuk kita, tetapi Dia mahu kerja sama daripada kita untuk mencari Dia. Matius 7 ayat 7 pula mengatakan, "Mintalah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu, maka Allah akan membukanya bagi kamu." Tuhan boleh sahaja melakukan segala sesuatu yang lebih baik tanpa bantuan daripada kita. Tetapi Tuhan masih mahu kita untuk bekerja sama agar kita menjadi sebahagian daripada rencana penyelamatannya. Di dalam rencana penyelamatan Tuhan, semuanya dilakukan dengan inisiatif Tuhan. Tuhan memulakan rencana penyelamatan tersebut dan Dialah juga yang akan memastikan agar rencana penyelamatan itu akan disudahi dengan sempurna. Ulangan 7 ayat 9 memberitahu kita bahawa Tuhan
hanya memerlukan kerjasama kita dengan berpegang kepada perintah-perintahnya. Saya ingin mengakhiri perkongsian firman Tuhan dengan menarik perhatian kita kepada typology di dalam Alkitab. Seperti mana kotak perlindungan memberikan perlindungan kepada para pelarian yang mahu berlindung di dalamnya, seperti itu jugalah Kristus mengatakan, "Aku tidak akan menolak sesiapapun yang datang kepadaku." Yohanes 6 ayat 37. Oleh itu, datanglah berlindung di dalam Yesus Kristus dan berikanlah kerjasama yang Tuhan minta daripada kita agar kita tetap terpelihara, bukan hanya daripada bahaya-bahaya penyakit yang ada di dalam dunia, tetapi juga daripada bahaya-bahaya penyakit dosa. Tuhan memberkati dan melindungi Anda sementara Anda tetap berlindung di bawah naungannya dan memberikan kerjasama Anda yang terbaik. Amin. Satu renungan yang begitu menguatkan. Dan bagaimana kita dapat melihat Tuhan punya jalan penyelesaian bagi mereka yang bergumul buat bangsa Israel di waktu itu untuk dapat pergi ke kota perlindungan untuk mendapatkan keselamatan. Dan bagaimana panggilan oleh Pastor Eri tadi bahwa kita semua dipanggil untuk bekerja sama di dalam pekerjaan Tuhan supaya menuntun lebih banyak orang kepada kota perlindungan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Membawa lebih ramai orang untuk mendapatkan keselamatan. Jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang saat ini di luar sana, yang memerlukan keselamatan. Dan kita semua melalui pelatihan ini, kita doakan, kita dipersiapkan untuk menjadi utusan-utusan yang bekerja sama, menuntun orang-orang, dan bahkan kita pribadi untuk pergi ke kota perlindungan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, Pastor Eri, yang telah menyampaikan firman Tuhan sebentar tadi. Saat ini, kita akan meneruskan kepada bahagian yang terakhir dalam acara pembukaan kita, yaitu membacakan guideline dan silabus yang akan dibacakan oleh Brother Steve dari tim Mavco, diteruskan oleh Brother Fredel dari tim Mavco untuk memperkenalkan para teachers EDTO. Waktu ini kita persilakan Brother Steve. Selamat petang untuk kita semua di dalam Zoom ini. Saya sungguh sukacita dalam Tuhan untuk para pelajar yang akan mengikuti pembelajaran mereka. Nah, saya akan bacakan guideline dan silabus untuk level 1 batch kedua atau untuk kali ini. Amazing Disciple Training Online. Pertama, melengkapi para peserta untuk dapat memiliki metode mempelajari Alkitab dengan tepat. Kedua, dengan anugerah Kristus dapat menolong para peserta untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya bagi diri mereka sendiri. Ketiga, terdorong untuk memberitakan pekabaran pesan terakhir Yesus Kristus ke seluruh dunia. Silabus dan jadual Mavco EDTO kali ini. Minggu pertama, bagaimana mempelajari Alkitab. Dan minggu kedua, bagaimana mempersiapkan memberikan pelajaran Alkitab. Dan minggu ketiga, bagaimana mempersiapkan dan menyampaikan khotbah. Setiap minggu akan dimuat naik 4 video, Ahad hingga Rabu di website, dan Zoom meeting hari Kamis malam. Minggu keempat, menjawab ayat sulit yang sulit, answer difficult Bible text. Dan minggu kelima,
praktek memberikan pelajaran Alkitab dan khotbah singkat. Waktu Zoom meetingnya bertatap muka Isnin hingga Kamis, 7.30 malam hingga 9.30 malam waktu Kuala Lumpur. Nah, untuk menjelaskan dengan lebih terperinci bagi student-student kita dapat melihat di dalam jadual ini yang berwarna krim ini, kita dapat lihat pada 4 November, 11 November dan 18 November, waktu ini 3 minggu pertama itu, kita mengadakan Zoom tatap muka hanya untuk 1 hari 1 minggu ataupun 1 hari 1 pekan di dalam bahasa Indonesia. Dan pada minggu keempat dan kelima, pada hari Isnin hingga ke hari Kamis, Zoom itu berlanjut tiap malam. Sebab di sana kelas akan diadakan setiap malam tatap muka. Diharap para student dapat mengingati tiap-tiap jadual ini. Nah, dan cara mengikuti pelajaran melalui video. Masukkan email yang Anda telah daftar waktu Anda daftar dulu dan password 12345667 ke dalam link website belajaralkitab.id. Website belajaralkitab.id, email Anda, password 123456 dan 7. Nah, di sini ada video yang dapat menerangkan bagi kita nanti. Halo semua, pada saat ini saya akan mengajar bagaimana cara kita untuk boleh akses video pelajaran MAFCO EDTO level 1 batch yang kedua. Pertama sekali kita buka Google Chrome atau browser kita, klik di bahagian link dan tulis belajaralkitab.id. Dan kita dapat lihat seperti yang ada dalam screen, di bahagian atas sebelah kanan, kita klik perkataan login. Kemudian kita masukkan email yang kita gunakan untuk mendaftar mafco.org/edto. Ya, oke. Setelah masukkan email, masukkan password 12345667 dan klik login. Nah, kita sudah melihat di bahagian ini kita ada perkataan EDTO level 1 Malaysia. Klik di sana dan kita boleh mulai pembelajaran dengan mengakses pelajaran pertama, bagaimana belajar Alkitab. Semoga berhasil. Tuhan memberkati. Halo semua. Terima kasih kepada video tadi supaya diharapkan para student dapat memahami untuk meng-login email mereka ke dalam belajaralkitab.id. Dan di sini cara masuk Zoom meeting, masuk ke kelas Zoom meeting menggunakan link yang diberikan di WhatsApp secara pribadi. Ini penting untuk para student supaya diingatkan. Dan link yang berwarna biru yang akan di-send melalui WhatsApp akan diberikan sehabis acara pembukaan nanti. Cara masuk Zoom meeting. Setelah bergabung, mohon menggunakan ID space nama peserta. Contoh, nombor ID dot nama peserta 10.kelimen. Kalau 3 orang menggunakan satu Zoom 4D/8/10 Dora Lumuel Limen. Diingatkan bagi yang nomor ID di atas 100 hingga ke 199 mulai dengan huruf E nomor. Contoh E100
Jonong di atas 200 hingga 234 mulai dengan huruf B, nomor contoh B223, Bibinia Melinda Jamel. Material yang akan diberikan setelah penamatan pelatihan. Pertama, buku Amazing Disciple. Kedua, buku menjawab ayat-ayat Alkitab yang sulit. Ketiga, sijil Amazing Disciple Training Online. Hanya peserta yang lengkap menyelesaikan semua tugasan mereka. Keempat, peserta harus mengikuti aturan yang disampaikan selama pelatihan. Dan selamat belajar, Tuhan memberkati para student semua. Terima kasih, Brother Steve. Waktu ini kita akan teruskan dengan perkenalan teachers yang akan disampaikan oleh Brother Fredel. Testing sound? Ya, boleh dengar. Oke, baiklah. Shalom dan selamat petang semua. Saya akan memperkenalkan brothers ataupun guru yang akan memimpin kita sepanjang pelatihan Malaysian Amazing Facts Center of Evangelists Amazing Disciple Training Online level pertama batch yang kedua. Yang pertama, ataupun di minggu pertama kita akan dibawakan oleh Brother Alexander Hutajulu. Beliau akan membawa topik pembelajaran bagaimana mempelajari Alkitab. Kemudian, di minggu yang kedua akan dibawakan oleh Brother Setio Kusuma, yang mana beliau akan membawa topik pembelajaran bagaimana mempersiapkan dan memberikan pelajaran Alkitab. Dan yang ketiga akan dibawakan oleh Brother Daryl Sharil, yang mana beliau akan membawa topik pembelajaran bagaimana mempersiapkan dan menyampaikan khotbah. Demikianlah sesi perkenalan. Terima kasih atas perhatian. Tuhan memberkati. Terima kasih, Brother Fredel, untuk perkenalan yang sudah disampaikan tadi. Waktu ini kita akan mengakhiri bahagian acara pembukaan kita dengan mengundang Pastor Matthew. Beliau merupakan pastor dari Mission Sarawak yang bertugas di bahagian Sabbath School, Personal Ministry, Family Ministry, Education Superintendent of Sarawak, dan juga Headmaster of Ayer Manis School. Ya, puji Tuhan karena beliau telah bersedia untuk dapat menghadiri bersama-sama dalam program acara pembukaan MAFCO Editorial Level 1 batch kedua. Dengan ini kita persilakan Pastor Matthew untuk boleh memimpin dalam doa tutup. Belum dengar suara. Apakah saya yang belum dengar suara? Ya, oke. Oke ya, oke, sorry. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas upacara pembukaan Malaysian Amazing Fact Center of Evangelism, Amazing Disciple Training Online level 1 batch 2 petang ini yang telah berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih atas semua yang mengambil bahagian dan telah menyampaikan kesaksian mereka
seperti yang bersaksi tadi dan juga message yang disampaikan oleh Pastor Eri yang memberi dukungan kepada kami terus berkhidmat untuk Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya memberkati Amazing Disciple Training Online level 1 batch 2 ini, supaya training ini akan berjaya dan semua akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab training ini dibuat secara online, kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan campur tangan atas alat-alat yang dipakai seperti internet connection, komputer atau laptop, dan alat-alat yang lain supaya berfungsi dengan baik dan latihan atau training ini boleh dijalankan dengan sempurna. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para guru-guru dalam training ini yang telah menjawab panggilan Tuhan untuk mengajar murid-murid yang telah berdaftar dalam training ini, supaya Tuhan memberikan pada mereka kekuatan, kesehatan, dan pengetahuan, pengertian, dan hikmat dari surga, supaya dapat mengajar atau menyampaikan bahan-bahan yang penting yang kami telah dengar tadi kepada para murid-murid dalam training ini, supaya mereka akan dapat belajar sesuatu yang menolong mereka mengenal lebih dalam tentang Alkitab dan terlebih lagi mengungsikan apa yang mereka pelajari kepada orang lain. Bapa, kami juga berdoa untuk murid-murid. Kami berterima kasih kerana ramai dalam batch ini telah menjawab panggilan Tuhan. Lebih 230 daripada mereka. Terima kasih Tuhan. Karena mereka ini ingin belajar suatu di mana mereka dapat mengungsikan firman Tuhan kepada orang lain untuk menyiapkan diri mereka dan yang lain untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bila Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan mental, fisikal, dan spiritual, supaya apa yang mereka pelajari dalam training ini mereka boleh guna pakai dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin dalam program ini, seperti Saudara Aaron Wijaya, AFI Director, Saudara Prakash, MAFCO Coordinator, Pastor Ferdinand, dan yang lain-lain Tuhan yang memimpin dalam program ini, agar Tuhan bersama mereka dan berkati mereka, supaya mereka semua menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan sempurna. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mission-mission kami di Malaysia ini, seperti Semenanjung, Sarawak Mission, Sabah Mission. Hanya Sarawak Mission yang belum lagi mengenal program ini, agar Tuhan mencurahkan roh ke atas pendeta, ke atas anggota, supaya apabila mereka mengenal program ini nanti mereka akan ikut serta dan mendapat berkat untuk belajar sesuatu yang menolong mereka. Mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini ke kawasan ini. Berkati Tuhan pemimpin di mission-mission ini, Semenanjung, Sarawak, dan Sabah, dan pendeta-pendeta mereka, supaya melalui berkat dan kuasa Roh Kudus-Mu, pekerjaan Tuhan di kawasan ini terus berkembang, dan pekabaran malaikat ketiga boleh disampaikan ke seluruh bahagian dalam negara ini. Terpujilah dan muliakanlah nama-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih kerana Tuhan telah menyertai kami petang ini. Kami sampaikan dan minta doa ini dalam nama Yesus yang menjadi Juru Selamat
dan penebus semua kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor untuk pelayanan doa yang sudah disampaikan tadi. Sangat-sangat membangkitkan semangat rohani kita. Jadi dengan ini berakhirlah acara pembukaan MAFCO EDTO Level 1 Batch yang kedua. Sekali lagi setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada semua pimpinan yang sudah hadir bersama-sama. Sekali lagi terima kasih pastor-pastor pada Mission Semenanjung, Mission Sarawak, dan Mission Sabah. Seterusnya para tim MAFCO dan tim AFI. Seterusnya para peserta EDTO, para tetamu yang hadir, para anggota jemaat, ibu bapak yang telah hadir bersama-sama dalam ruangan Zoom ini. Tidak lupa kita punya sahabat-sahabat dari Indonesia juga yang telah bergabung. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Minta maaf karena tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kehadiran kita semua malam ini sungguh satu mukjizat dan satu tuntunan tangan Tuhan yang tentu menyertai perjalanan sepanjang acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dengan ini kita akan mendokumentasikan pertemuan kita. Jadi saya mengundang kita semua membuka atau on kamera kita, ya, supaya waktu yang tidak selalu ini, yang sangat spesial ini, boleh kita abdikan dalam pertemuan kita pada berikut-berikutnya. Jadi untuk tim dokumentasi boleh mengambil sedia, dan saya akan mengambil atau menghitung ya. Jadi kita tidak tahu di mana muka kita di sini. Ada kurang lebih 11 screen. Tapi kalau saya percaya ada tim dokumentasi memiliki screen yang lebih besar. Jadi tahan senyum kita. Oke. Tapi jangan tahan nafas. Di tim dokumentasi hanya ada 6 screen. Jadi lebih puji Tuhan, lebih hemat waktu ya, lebih jimat waktu kita. Jadi screen pertama tetap senyum. Oke, saya kira 1, 2, 3. Sekali lagi screen yang pertama 1, 2, 3. Oke, screen yang kedua 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Screen yang seterusnya 3, screen 3. 1, 2, 3. Oke, boleh ubah gaya ya. 1, 2, 3. Screen 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Screen 5. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir. Oke, screen 6. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, ya, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Jadi kita boleh unmute semuanya. Saya sudah izinkan untuk boleh unmute. Jadi, Hi, thank you. Bye-bye. Oke semua, Tuhan Thank you. berkati. Thank you. Salam kenal. Bless you all. Bye. Semuanya. Bye. Sampai jumpa selama minggu ke depan.